Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan aku Nabila Faiha. Hari ini kita mau review buku. Bukunya sangat menarik, yaitu buku judulnya itu Membuat Orang Jatuh Cinta Dalam 1 Detik. Ini buku terjemahan, pengarangnya itu Atif Abdul Aid. Jadi kalau teman-teman ingin tahu gimana isi bukunya, keep on watching ya. Lanjut video ini jangan lupa klik tombol subscribe dan klik tombol lonceng di sampingnya untuk mendapatkan informasi video-video terbaru dari aku. Selamat menonton. Untuk pertama-tama aku tampilkan dulu identitas bukunya. Ini dia identitas bukunya. Judul aslinya itu Kaifa Taksib Huban Nasi Fi Akali Min Daqiqatin. Terus ini judul terjemahannya itu Membuat Orang Jatuh Cinta Dalam 1 Detik. Penulis bukunya Atif Abdul Aid. Dan penerjemahnya itu Budiman Mustafa LC. Dan tahun terbitnya itu ada 3 kali cetakan. Yang pertama Februari 2009. Terus cetakan keduanya itu Juli 2009 dan cetakan ketiganya itu Februari 2010. Tapi aku kurang tahu update-nya lagi apakah ada cetakan terbaru sekarang ini atau enggak, karena ini buku ini aku beli itu udah lama banget ya. Untuk penerbitnya itu Al Jadid Surakarta. Dan untuk harga bukunya itu murah ya, cuma Rp35.000 aja. Setelah kita tahu identitas buku ini, langkah selanjutnya itu kita akan bahas ini dia tampilan bukunya atau cover depannya. Jadi kayak ada 2 orang yang lagi ngobrol gitu. Dan warnanya memang warna yang sangat menarik ya. Warna kuning ke putih-putihan, putih ke kuning-kuningan gitu latarnya, dengan tulisan yang berwarna keungu-unguan. Dan kita lihat juga buku ini tuh dia terdiri dari 13 bab yang masing-masing babnya itu ya memiliki informasi penting mengenai judul di atas. Jadi di sini memang sangat menarik ya. Ini dia daftar isinya, sangat menarik. Jadi kita bisa tahu gimana cara komunikasi ala Nabi. Jadi memang buku ini memakai metode ala Nabi. Jadi buku ini tuh sangat mudah dipahami karena kan penulis menjabarkannya itu dengan bahasa yang sangat simpel dan berdasarkan pengalaman beliau, lalu dikaitkan dengan metode komunikasi Rasulullah SAW. Terus juga di sini penulis banyak memberikan dia kayak evaluasi gitu, kayak pertanyaan-pertanyaan untuk mengevaluasi diri kita. Apakah kita itu termasuk orang yang tidak bisa berkomunikasi dengan baik atau tidak gitu. Jadi di setiap babnya itu memang dia tampilkan ada metode-metode yang harus kita jawab. Dia kayak pernyataan gitu. Dan penulis juga memberikan penjelasan dan kecenderungan jawaban kita itu seperti apa gitu. Jadi teman-teman, hal-hal yang harus diperhatikan untuk kita bisa membuat orang jatuh cinta dalam 1 detik itu di sini udah aku rangkum. Jadi di sini aku menjabarkan ada 6 metode yang harus kita ketahui berdasarkan buku ini ya. Jadi di sini akan aku jabarkan aja satu persatu. Itu untuk yang pertama, itu kita harus kuasai bahasa tubuh gitu. Jadi bahasa tubuh itu kan ada mata, ada bahasa mata, terus ada bahasa kedua tangan gitu, terus ada bahasa anggukan kepala gitu. Jadi di sini tuh dijelaskan bahwa hampir 55% bahasa mata itu penting dalam berinteraksi. Jadi di antara 3 bahasa tadi, antara bahasa mata, bahasa kedua tangan, dan bahasa anggukan kepala itu yang lebih dominan itu bahasa mata. Itu Rasulullah itu memang sangat cerdas ya dalam menggunakan bahasa mata. Jadi memang Rasul itu memang pedoman dan figur yang sangat patut dicontoh
karena beliau itu selalu menggunakan bahasa mata untuk meninggalkan kesan yang sangat bertemu dengan beliau. Terus untuk yang kedua yaitu kuasai bahasa suara. Jadi di sini yang aku garis bawahi itu yaitu suara yang tinggi, itu sebenarnya artinya itu untuk menarik perhatian orang lain. Terus yang kedua ada suara lembut atau samar-samar, itu karena dia bosan dan lelah atau sedih. Sedangkan yang ketiga itu ada suara tenang yang menggunakan pengulangan kata, itu tandanya orang itu tidak percaya diri. Oke, lanjut. Yang ketiga itu kuasai bahasa senyum. Jadi penulis memang memandang bahwa senyum itu sebagai sihir yang menguntungkan gitu. Jadi seseorang yang banyak tersenyum akan lebih mampu memberikan pengaruh positif bagi kehidupan orang lain dibanding dengan orang yang berwajah suram gitu. Ini seperti dalam hadis Rasul ya, yang berbunyi riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, janganlah kalian meremehkan suatu perbuatan baik yang kecil meskipun hanya sekedar bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri. Jadi ini hadis memang tentang senyum. Terus Abdullah ibnu Haris ibnu Hazim berkata, saya tidak melihat seorang pun yang paling banyak tersenyum daripada Rasulullah SAW. Memang kita dianjurkan. Terus jika para ilmuwan mengatakan bahwa kalau kita senyum maka ada 13 syaraf yang ikut bergerak. Sedangkan kalau kita tuh suram, mukanya suram, cemberut, maka ada 47 urat syaraf yang ikut tegang. Jadi yakin masih mau cemberut. Lanjut, untuk yang keempat itu rendah hatilah pada semua orang. Seperti yang tercantum dalam Quran surah Al-Hijr ayat 88, berendah hatilah kamu terhadap orang-orang yang beriman. Rasulullah itu sosok yang patut kita contoh dengan ketawaduannya, meskipun beliau memiliki kedudukan yang sangat tinggi gitu. Jadi memang kita itu dianjurkan atau tidak diperbolehkan untuk bertinggi hati gitu kepada makhluknya Allah. Terus di sini juga di sini aku mau jabarkan ataupun mau bacakan sedikit evaluasi apakah kalian itu termasuk orang yang berendah hati atau malah tinggi hati. Untuk yang pertama itu, apakah ketika Anda bersalah Anda segera memohon maaf? Kalau jawabannya iya, kita bahas ya. Yang kedua, apakah ketika ada bukti yang kuat Anda menerimanya dengan lapang dada sekalipun sesungguhnya fakta itu bertentangan dengan pendapat Anda? Untuk yang ketiga, apakah Anda selalu mengevaluasi diri, merasa bahwa dalam diri Anda ada sikap yang meninggi dan terkadang bersikap seperti orang-orang yang sombong? Jadi di sini dia jawabannya. Jadi barometer kesombongan itu, jadi kalau Anda menjawab pertanyaan-pertanyaan itu jawabannya dengan iya, maka ucapkanlah alhamdulillah, karena Allah memberikan kita itu sebagai sifat yang tawadu. Tapi kalau tidak, jawabannya itu kebanyakan tidak, maka teman-teman kita berusaha melakukan terapi sombong di sini kalau penulisnya bilang, karena harus menyadari betapa rendahnya kedudukan orang-orang sombong di mata manusia gitu. Jadi banyak di sini terapinya, salah satunya itu harus. Untuk yang kelima itu kuasai seni mendengar dengan baik. Resep jitu untuk menjadi pendengar yang baik itu ada beberapa. Di sini aku jabarkan ada 7. Untuk yang pertama, perhatikan posisi Anda berdiri atau duduk di depan seorang pembicara. Terus yang kedua, jangan terlalu banyak menoleh, menguap atau menyibukkan dengan aktivitas lain ketika seseorang sedang bicara. Yang ketiga, jangan bicara kecuali atas izinnya. Yang keempat, lapangkan dada ketika kita untuk mendengarnya. Yang kelima, berkomunikasilah dengan baik. Yang keenam, berilah orang lain motivasi untuk menyempurnakan pembicaraan Anda. Sedangkan yang ketujuh, jika kita mau, hendaknya kita memandang dengan hangatan cinta kita, teman-teman. Di sini ada 6 metode terakhir, yaitu metode ke-6. Yaitu perbaikilah cara bicara kita. Jadi di sini penulis juga memberikan tips untuk kita bagaimana cara berbicara yang baik yang menarik perhatian orang. Untuk yang pertama itu jauhi debat, jangan berdebat. Yang kedua, pujilah lawan bicara dengan sesuatu yang istimewa. Yang ketiga, jauhilah gaya bicara yang memerintah atau yang sok-sok penguasa gitu. Yang keempat, jika Anda ada ide, buatlah
lawan bicara kita itu merasa seakan-akan ide kita itu adalah ide dia gitu. Jadi dia itu merasa dihargai oleh kita kayak gitu. Untuk yang kelima, pilihlah kata-kata yang berpengaruh positif. Jadi jangan memberikan kata-kata yang berpengaruh negatif gitu. Oke teman-teman, itu dulu metode-metode yang membuat orang itu cinta kepada kita. Jadi semoga kita bisa mengaplikasikannya. Di sini karena aku udah jabarkan dan poin-poin pentingnya aja yang aku tuliskan atau aku ringkaskan dalam video ini. Semoga kalian bisa menerapkannya atau mengaplikasikannya. Video ini bermanfaat untuk kamu. Jangan lupa like, share, and comment. Kamu share ke sosial media kamu semuanya untuk lebih menyebar manfaat. Terima kasih udah nonton. See you on the next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.